Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi dan salam jumpa kembali di dalam program khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh sukacita ini di tanggal 7 Juli tahun 2024. Kami percaya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kita, membuat kita boleh bertumbuh di dalam iman dan di dalam pengharapan dan di dalam kasih kita oleh Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Khotbah di hari Minggu ini akan mengangkat tema serupa dan segambar dengan Allah. Nas kebenaran firman Tuhan terambil dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 yang berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sebentar merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon hikmat dan pengertiannya daripada Allah menuntun kami sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu serta rencana-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur karena kita begitu berharga, begitu mulia. Dan alasan yang paling mendasar, kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 dengan tegas mengatakan, ada sebuah sidang ilahi yang banyak kali kita tidak mengerti karena di situ menggunakan kata kita, huruf besar K, kita, seolah-olah menandakan bahwa itu menggambarkan Tuhan yang Tritunggal, yang jamak, sekaligus Ia juga adalah Esa, satu-satunya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada juga yang berkata bahwa kita yang di sini dimaksud adalah sidang ilahi yang melampaui akal kita, karena kita tidak pernah tahu bagaimanakah bentuknya surga. Kita tidak pernah tahu bagaimana pikiran Tuhan. Kita tidak pernah tahu bagaimana sidang ilahi itu seperti apa. Apakah di sana ada Allah yang sedang berbicara dengan malaikat-malaikatnya? Kita tidak pernah tahu. Tetapi di sini ada sebuah sidang ilahi yang menyatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar itu selalu cenderung bisa kita artikan bahwa secara harafiah manusia dibentuk seperti gambar Allah. Itu bicara soal fisik ya. Dan serupa itu berarti soal jiwa, soal perasaan, soal kemauan, soal kehendak. Sungguh luar biasa saudaraku. Setiap kita dijadikan segambar menurut gambar dan rupa Allah. Apakah itu maknanya secara harafiah yang seperti saya katakan tadi? Bahwa ternyata Tuhan itu gambarnya itu seperti kita. Rupanya, pribadinya seperti kita. Saya tidak berani berspekulasi karena biarlah nanti saya akan melihat Dia bertemu muka dengan muka. Saya akan melihat sendiri Tuhan itu di dalam keabadian, di dalam kekekalan. Tapi yang saya tahu pasti bahwa makna gambar dan rupa Allah itu sangat luar biasa indah. Saya tertarik di dalam Perjanjian Baru. Beberapa waktu kemarin kita sudah sama-sama mengupas kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus diuji oleh orang-orang Farisi, apakah kita perlu membayar pajak? Kemudian Yesus meminta, tunjukkanlah kepadaku sebuah koin, ya, mata uang. Lalu Yesus bertanya, gambar dan rupa siapa di sini? Mereka menjawab, itu adalah gambar dan rupa
ya, kaisar, raja. Jadi Yesus berkata, berikanlah kepada Tuhan apa yang jadi milik Tuhan, dan kembalikanlah kepada raja apa yang menjadi milik raja. Jadi di sini saya menemukan ada keindahan dari istilah ini. Saya dan saudara itu adalah gambar dan rupa Tuhan. Maka kehidupan kita sesungguhnya, seharusnya, semestinya dikhususkan buat Tuhan. Gambar dan rupa itu banyak kali juga mencirikan mengenai anak. Makanya Yesus mengajarkan murid-muridnya dan orang-orang percaya, kalau engkau berdoa, berkatalah begini, Bapakku yang ada di surga. Yesus mengajarkan bahwa relationship atau hubungan kita dengan Tuhan itu seperti Bapa dan anak. Dan ini tidak diajarkan di dalam ajaran agama lain. Ya, tidak diajarkan di dalam ajaran agama lain bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Bapa bagi umatnya, itu tidak diajarkan. Hanya di dalam kekristenan aja diajarkan bahwa Allah kita yang luar biasa besar itu adalah sekaligus juga Bapa kita. Ya. Dan lumrah kalau seorang anak secara gambar dia akan menurunkan gambar bapaknya. Ya. Saudara bisa lihat anak saudara itu biasanya memang walaupun persentasenya campur, biasanya dia akan mirip papanya atau dia akan mirip mamanya. Karena secara genetik ya, pencampuran kedua pribadi ini dalam pernikahan akan menghasilkan anak yang saya percaya banyak miripnya ya dengan salah satu orang tuanya. Kadang-kadang bisa dua-duanya. Ya, kadang-kadang saya melihat anak pertama itu mirip bapaknya, anak kedua mirip ibunya, anak ketiga pencampuran. Atau kadang-kadang dari awal pencampuran, atau kadang-kadang juga sebaliknya. Tapi biasanya memang mirip secara gambar. Mirip secara gambar. Nah, secara rupa sekarang, rupa, karakter. Anak-anak Tuhan itu memang harusnya mirip dengan bapaknya. Karena apa? Karena ia juga dididik oleh bapaknya. Saudaraku, saudara bisa lihat ya, bagaimana seorang anak itu karakternya. Ya, banyak kali itu adalah mencerminkan didikan yang ada di rumahnya. Itu banyak kali ya, tidak mungkin ya secara general, secara umum ya banyak kali seperti itu. Kecuali kalau si anak ini tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang di rumah dan ia lebih banyak bergaul dengan anak-anak komplek atau anak-anak yang di sekitarnya yang menerima dia, mungkin dia akan lebih mirip dengan teman-teman tongkrongannya ketimbang dengan orang tuanya mungkin. Tetapi banyak kali anak-anak itu ketika ya masih kecil 1-10 tahun itu akan mencerminkan didikan yang ada di dalam rumahnya, saudaraku ya. Ya banyak kali saya melihat juga ada anak-anak yang kalau dia ngomong tuh mirip bapaknya. Atau ada anak-anak yang kalau ngomong tuh mirip ibunya. Menggunakan kosakata, menggunakan kalimat-kalimat, intonasi, penekanan itu mirip. Ya karena itulah hakikatnya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya karena pada awalnya memang manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Namun karena dosa, gambar dan rupa itu rusak. Itulah citra ilahi dalam diri kita itu rusak, saudaraku. Sehingga karena dosa itu, gambar dan rupa Allah itu mati, tenggelam. Dan tergantikan dengan serupa dengan dunia. Ya. Jadi di dalam kita mengiring Tuhan cuma ada dua pilihan, saudaraku. Kita serupa dengan Allah atau kita serupa dengan dunia ini. Ya. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cuma ada dua pilihan saja. Entahkah engkau serupa dengan dunia, atau entahkah engkau serupa dengan Allah. Dan keserupaan inilah yang pada akhirnya Tuhan Yesus katakan,
dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita tidak usah berkoar-koar bahwa kita adalah orang percaya, orang Kristen. Malah justru karena koar-koarmu itu engkau jadi mempermalukan nama Tuhan. Lebih baik menunjukkan saja. Mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Nantinya buah-buahmu itu akan menunjukkan bahwa engkau mengikuti siapa sih? Tuhanmu siapa? Siapa yang kau ikuti akan tercermin dalam hidupmu. Engkau akan serupa dan segambar dengan Kristus. Itu sebabnya kita bersyukur. Di negara-negara maju, ya kekristenan tentunya tidak ada istilah kristofobia, itu nggak ada. Karena ajaran Kristus itu ajaran yang membuat tenang negara-negara maju. Ajaran Kristus adalah ajaran yang penuh kasih, penuh belas kasihan. Dan banyak kali ajaran-ajaran Kristus itu diimplementasikan di dalam undang-undang, di dalam peraturan tata negara, di dalam peraturan-peraturan hukum. Banyak kali diambil, disadur dari kitab suci orang Kristen. Saudara ya, jadi tidak ada istilah kristofobia. Karena apa? Karena Kristus tidak pernah mengajarkan kita melakukan pembantaian, mengatasnamakan agama dan lain sebagainya. Macam nggak ada. Tidak ada di dalam kekristenan yang menganjurkan bahwa kita harus mati untuk Tuhan, lalu kita akan mendapatkan reward yang luar biasa di sorga karena sudah melakukan itu demi membela agama. Tidak ada di dalam kekristenan. Yesus bahkan mengajarkan kita untuk mengampuni. Yesus mengajarkan kita untuk mendoakan. Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu sebabnya implementasi dari buahnya kehidupan kekristenan itu. Kalau engkau menjadi orang Kristen kemudian engkau tidak memiliki belas kasihan, engkau beringas, engkau jahat, engkau menindas, engkau melakukan pembulian yang semena-mena, maka sesungguhnya engkau bukan serupa dengan Allah, engkau serupa dengan dunia ini. Dunia ini jahat. Dunia ini mengikuti jalan iblis dan kebinasaan. Bagian kita adalah memastikan bahwa aku mau cek kehidupanku, apakah aku berjalan dalam track yang benar, atau jangan-jangan aku mulai serupa dengan dunia ini. Cek kehidupan rohanimu, saudaraku. Kalau perjalanan hidup saudara dari dulu mengiring Tuhan sungguh-sungguh, keluarga rumah tanggamu harmonis, anakmu terpelihara, engkau diberkati Tuhan, pekerjaanmu senantiasa berlimpah-limpah. Tapi kemudian ketika engkau sudah lama di dalam perjalananmu mengikuti Tuhan, tahun-tahun berlalu, tapi kehidupanmu malah semakin jauh dari Tuhan, keluargamu sudah tidak lagi harmonis, anak-anakmu sudah tidak lagi terurus, bahkan mungkin ada yang terkait kasus kriminal, maka saudara harus berkaca bahwa sesungguhnya engkau sudah tidak lagi serupa dengan Kristus. Engkau sudah meninggalkan Dia mungkin. Dari buahnya lah kita bisa dikenal, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak kali di dalam Alkitab kita diajarkan untuk ujilah aku. Selidikilah hatimu. Apakah hatimu itu masih sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Kita dijadikan serupa dan segambar dengan Allah. Itu maknanya indah, mendalam. Dan kemudian memang banyak pengkhotbah-pengkhotbah luar negeri ya, lebih mengutamakan pada bagian yang di bawah, supaya mereka berkuasa. Bahkan kata berkuasa ini ditelaah sedalam-dalamnya, ya, sehingga menimbulkan dalam pencarian itu mendapatkan satu fakta yang mengatakan bahwa ini bicara soal dominion, kekuasaan. Kadang-kadang ya pendeta-pendeta luar itu selalu menekankan kepada bahwa manusia itu adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Penekanannya di situ, saudaraku ya.
Penekanannya Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga kalau sekali-kali kita berbuat dosa tidak apa-apa. Kita tidak lagi diajarkan takut dan gentar kepada Tuhan. Kita diajarkan bahwa kita begitu spesial, padahal enggak. Anugerah Tuhan itu yang spesial. Jangan kita terlalu membesar-besarkan diri kita manusia ini. Engkau berharga, memang betul saudara berharga, saya juga berharga. Kita semua berharga, tapi jangan menekankan di situ, nanti kita nggak ada hormatnya sama Tuhan. Orang-orang banyak menekankan dominion. Mereka menggunakan akhirnya otoritasnya. Nih katanya, karena kita dijadikan berkuasa, kita harusnya di dunia ini reach our dominion. Di kantor kita harus berkuasa, tidak seharusnya kita jadi bawahan terus-menerus. Kalau kita jadi bawahan terus-menerus, kita ada masalah. Kadang-kadang pengimplementasian firman Tuhannya jadi offside, saudaraku ya, kelewat batas. Ya, jangan menekankan di hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Memang kita diberikan dominion, kekuasaan, otoritas. Tetapi kita juga harus ingat, jangan terlalu over, apa istilahnya ya, padanan katanya adalah ultranasionalisme, itu artinya cinta tanah air yang luar biasa sampai menindas negara lain. Itu adalah ultranasionalisme atau fasisme. Semangat dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ya ultranasionalisme, saudaraku ya, yang memicu meledaknya Perang Dunia itu. Karena semangat yang seperti itu, merasa ras super. Orang-orang Kristen juga kadang berpikir bahwa aku ini orang pemilik kunci sorga. Kami ini dikasihi Tuhan satu-satunya. Tapi kadang-kadang kita tidak menghormati Tuhan. Kita cuma membuat slogan-slogan yang seperti itu. Dan kita merasa bahwa diri kita itu, wah luar biasa aku ini. Namun dalam kenyataannya banyak kali orang Kristen itu kalah di dalam pertempuran hidup. Dia tidak bisa menyangkal diri, dia nggak kuat memikul salib. Tapi yel-yelnya kuat pas di gereja, teriaknya paling kuat, tangisannya paling kuat pas altar call. Tapi dalam kehidupan paling lemah. Karena tidak menghormati Tuhan. Saudaraku ya. Kita harusnya datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu dengan gentar, dengan takut. Merendahkan dirilah di hadapan Tuhan. Sadar bahwa saya ini bisa jatuh. Aku bergantung penuh kepadamu Tuhan. Ingat, jangan selalu merasa super. Harusnya kau merasa aku ini hamba-Mu Tuhan. Aku bergantung penuh kepadamu. Luputkan aku dari pencobaan. Di sini saya baru mengerti, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan itu maknanya indah. Saudara, di sini artinya saudara nggak sombong. Ya. Jangan lalu berkata, ayo pencobaan. Sini. Aku bersama Kristus bisa. Aku kuat. Aku penguasa, aku berotoritas. Wah, yel-yel seperti ini kadang ngejengkelin saudaraku ya. Orang-orang seperti ini bisa banyak kali Tuhan izinkan diproses sampai ia akan menundukkan kepalanya dan merendahkan diri. Lebih baik kita berkata, Tuhan jangan bawa aku dalam pencobaan. Karena aku tahu kalau aku dicobai belum tentu aku sanggup Tuhan. Mungkin aku bisa jatuh karena dagingku lemah. Lebih baik saudara berdoa seperti itu. Poinnya ialah saya dan saudara lemah tanpa Tuhan. Saya dan saudara harus bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Berharap berjalan, membaca, merenungkan firman Tuhan dan disiplin dengan itu. Melakukannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan kita lupa, bangsa Israel juga merasa bahwa mereka adalah ras yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Tuhan, bangsa yang spesial. Tapi kemudian mereka pun akhirnya bahasa kasarnya ditolak oleh Allah. Ya, karena apa? Karena mereka yang menolak Sang Mesias. Ya, bukan ditolak Allah juga sih, mereka yang menolak Allah tepatnya. Dan mereka merasa bahwa kami begitu dikasihi Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian yang bisa kami sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Semoga didikan, pengajaran, dan teguran yang kami sampaikan tidak serta-merta membuat saudara tersinggung, tetapi pikirkanlah bahwa kebenaran yang menyakitkan itu banyak kali
memang bermanfaat bagi kita untuk membenahi diri kita hari demi hari. Tuhan Yesus kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Kami bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kami betapa mulia, betapa berharga kami dijadikan serupa dan segambar dengan Engkau. Sehingga kami sadar bahwa tujuan hidup kami adalah semata berkenan kepadamu, menyenangkan Engkau, melakukan perintah-perintah-Mu dan kehendak. Kami tidak mampu Tuhan dengan kuat gagah kami. Kami hanya membutuhkan pimpinan, bimbingan dan penyertaan Roh Kudus setiap hari dalam hidup kami. Urapi hati dan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa menanggung segala perkara bersama Tuhan. Memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Engkau setiap hari. Di dalam kasih dan kesetiaan. Berkati keluarga-keluarga orang-orang percaya yang hari-hari ini diperhadapkan dengan persoalan yang pelik. Kami percaya setiap rumah tangga bisa menyelesaikan masalahnya oleh karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Suami istri semakin mengasihi di dalam Tuhan. Anak juga ada dalam kasih orang tuanya dan mereka juga menghargai orang tuanya. Supaya panjanglah umur mereka. Kami percaya di dalam sukacita, di dalam kebahagiaan. Tuhan rindu untuk membenahi setiap kami. Di dalam karakter. Membaharui budi kami, pikiran kami yang sia-sia, hidup dalam keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Biarlah itu semua dibenahi, sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Supaya pertumbuhan kami ke arah yang benar, serupa dengan Kristus. Karena itu adalah patokan yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.